Bab 364 Kota Raksasa. Kekuatan yang dahsyat adalah kunci untuk lolos dari dunia kematian. Kali ini, setelah transformasi Xiao Chen dari dunia maya menjadi dunia nyata, masa tinggalnya di Jiushu diperpanjang hingga 20 napas. Di dalam sumur tulang, warnanya cemerlang, sinar cahayanya bersinar, dan harta karun berlian berwarna-warni bagaikan mimpi. Perjalanan ke Kyushu masih terbayang jelas di benak Xiao Chen. Dia berdiri diam di dasar sumur untuk waktu yang lama sebelum memanjat ke atas. Pengalaman itu membangkitkan beraneka ragam pikiran dalam hatinya, saudara, sahabat, musuh, segala dendam dan kebencian, segala kejadian di masa lalu, seakan-akan baru terjadi kemarin. Setelah keluar dari sumur tulang, Xiao Chen tidak tinggal lama di kota ini dan segera kembali ke Senchun. Burung oriole bernyanyi di pulau sungai. Wanita cantik adalah pasangan yang ideal untuk pria sejati. Begitu tiba di pintu masuk desa, saya merasakan fluktuasi spiritual Raja Berlian Merah. Pria ini benar-benar energi. Ia berbaur dengan sekelompok dewa muda dan memamerkan puisinya kepada seorang gadis dari para dewa yang tidak jauh dari sana. Sayangnya, gadis protos itu sangat tidak tahu terima kasih dan hanya mengambil baskom berisi air cucian dan menuangkannya ke depan. Kekuatan ilahinya melonjak dan air memercik kemana-mana, membasahi tengkorak berlian merah seperti tikus yang tenggelam, menyebabkan sekelompok anak laki-laki protos tertawa. Aku sudah lama merindukannya. Aku memikirkannya siang dan malam. Aku sangat santai, gelisah dan gelisah. Tengkorak berlian merah tampaknya merasakan sesuatu. Ia berbalik dan melihat Xiao Chen berjalan ke desa. Ia segera berlari dengan sangat antusias dan berkata, "Kakak, kamu akhirnya kembali. Kamu sudah pergi selama lebih dari setengah bulan. Aku benar-benar khawatir, takut kamu akan mati di luar sana." Melihat orang ini berbicara tanpa tabu, menggelengkan kepalanya, dan tampak seperti playboy yang memproklamirkan diri sendiri, Xiao Chen meliriknya dan berkata, "Kamu benar-benar sangat santai." Tentu saja, hal yang paling membahagiakan dalam hidup adalah ini. Aku melihat gadis-gadis di pagi hari dan loli di malam hari. Aku sangat santai. Ada seorang wanita cantik berjalan ke arahku di depanku. Aku sangat bahagia. Di sebuah bangunan kayu kecil di sebelahnya, loli kecil mendorong jendela dan menuangkan seember air langsung ke bawah. Dengan percikan, tengkorak berlian merah basah lagi. Sepertinya gadis itu maupun loli tidak begitu menyukaimu. Sayangnya, para jenius tidak pernah dihargai oleh dunia. Ini adalah kesedihan terbesar dalam hidup. Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia membuka cincin luar angkasa dan membagikan hadiah kepada para dewa muda yang berkumpul di sekitarnya. Mereka semua ditukar dengan berlian berwarna dan tulang patah di pasar perdagangan. Di antaranya adalah senjata, makanan, dan barang-barang lain yang mereka minati, yang membuat sekelompok anak muda itu sangat bahagia. Sepertinya kau bersenang-senang di sini akhir-akhir ini. Tentu saja, seseorang sekeren aku akan selalu menonjol seperti bintang di malam yang gelap, berkilau dan luar biasa dimanapun aku berada. Tengkorak berlian merah tampak narsis. Setelah Xiao Chen membagikan hadiah, dia bertanya, "Bagaimana dengan hal yang kuminta darimu?" Ketika tengkorak berlian merah mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat dan berkata, "Dengan aku yang bertanggung jawab secara pribadi, tidak akan ada masalah. Bahkan jika itu tengkorak emas, aku masih bisa menemukan pembeli." "Oke." Xiao Chen menepuk bahunya dan berkata, "Ikutlah denganku, mari kita bahas." Sekelompok anak laki-laki klan dewa bubar sambil tertawa, hanya Xiao Tianya yang mengikuti mereka dengan gembira. Saat ini, Red Diamond School memang telah berusaha semaksimal mungkin dan menggunakan
Sumber daya yang dimilikinya untuk menghubungi pembeli-pembeli kuat makhluk api di wilayah timur dan barat. Air, di wilayah barat sangat dalam, dan orang-orang kuat dari dunia luar umumnya tidak berani pergi ke sana dengan mudah, karena aliansi yang kuat telah terbentuk di sana. Seluruh wilayah barat telah disatukan oleh kota raksasa kuno, yang telah mengumpulkan kekuatan yang kuat. Dikatakan bahwa pemimpin wilayah barat dapat menerobos ke bagian terdalam benua kapan saja. Kota besar macam apa itu? Tanya Xiao Chen. Ini adalah kota yang sangat tua dan bersejarah, dan entah sudah berapa generasi kota ini diwariskan. Kota ini selalu menjadi salah satu kota penting di wilayah barat, dan disebut kota malaikat. Xiao Chen mengerutkan kening. Hanya dengan mendengar nama kota malaikat, dia tahu bahwa itu bukanlah tempat yang sederhana. Titik 2.2.2.2.2.2.2.2. Titik 2.2.2.2.2.2. Jika transaksi berhasil, ia akan dapat dengan cepat maju ke Master Berlian Ungu, dan Raja dengan tubuh berlian kuning akan muncul di kota raksasa. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, sangat adil. Kamu pergi dan atur saja. Aku ingin menyelesaikan transaksi secepatnya. Xiao Chen benar-benar ingin meningkatkan kekuatannya. Baiklah, aku juga menunggu untuk dipromosikan. Raja Berlian Merah tahu bahwa selama Xiao Chen berhasil dipromosikan, dia juga akan dipromosikan. Tianya, yang sedang mengunyah buah hijau dengan penuh semangat, berteriak gembira, "Oh, aku juga ingin pergi." Oasis sangat langka di dunia orang mati, dan aura kematian terlalu kuat, sehingga jarang menghasilkan buah spiritual yang layak. Buah yang dipegang Tianya seperti harta karun hanya dapat dianggap sebagai buah liar biasa di dunia manusia. Pikiran Xiao Chen tergerak, dan dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan cincin luar angkasa untuk membawa beberapa buah spiritual dari Jiushu ke dunia ini. Jika memungkinkan, sepertinya dia bisa melakukannya dalam skala besar. Tengkorak berlian merah tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi, dan mulai membuat pengaturan terperinci. Dan dalam beberapa hari berikutnya, kerusuhan terdengar dari kedalaman benua dari waktu ke waktu, dan raungan raja yang mengerikan menyebar langsung ke daerah luar. Jelas bahwa ada raja yang tak tertandingi yang sedang bertarung. Benua yang luas dan tak terbatas itu begitu luas sehingga tidak ada yang tahu seberapa luasnya. Dengan gelombang kekuatan yang terpancar melintasi angkasa, orang dapat membayangkan betapa kuatnya lawannya. Bahkan jika dia bukan seorang raja, dia mungkin tidak jauh dari itu. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa dari kedalaman benua pada hari ketiga, suara nyanyian seorang gadis yang sangat halus dapat terdengar, kapankah bulan yang cerah akan muncul. Aku mengangkat cangkirku untuk bertanya kepada langit biru. Aku tidak tahu tahun berapa sekarang di istana di surga. Aku ingin menunggangi angin untuk kembali, tetapi aku takut bahwa bangunan-bangunan giok terlalu dingin di sana. Suara nyanyian itu merdu dan bertahan lama, seperti suara alam yang mengambang di udara. Yang paling mengejutkan adalah bahwa itu adalah suara sungguhan, bukan fluktuasi mental makhluk api. Begitu suara surgawi ini diucapkan, orang-orang kuat di daerah luar benua segera terkejut, dan semua makhluk api merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun nyanyiannya indah, nyanyian itu jelas bukan dinyanyikan oleh seorang gadis yang lembut. Itu adalah gelombang suara dari orang yang benar-benar kuat dan tak tertandingi. Alasan mengapa nyanyian itu dapat didengar di daerah luar yang jauh adalah karena nyanyian itu menyatakan bahwa dia telah menjadi seorang raja. Bahkan dua orang tua, Limu dan Zhao Ying, di desa dewa, merasa ngeri. Mereka tahu lebih banyak daripada makhluk api biasa. Wanita itu sangat kuat. Dia telah terlahir kembali dari kematian.
Suara surgawi menunjukkan bahwa dia baru saja berhasil menyelesaikan transformasi kualitatif. Daging dan darahnya telah terlahir kembali, dan dia telah mencapai kebangkitan sejati. Itulah kesimpulan dari kedua dewa tua itu. Orang-orang mengalami suka dan duka, perpisahan dan reuni, bulan tumbuh dan memudar, mustahil untuk memiliki segalanya dalam hidup. Saya mendoakan kesehatan Anda, dan semoga kita dapat menikmati keindahan bulan bersama meskipun kita terpisah ribuan mil. Nyanyian itu bertahan selama seharian, dan kemudian wanita itu menghela napas berat, dan suara surgawi itu menghilang. Rasanya seperti mengingat masa lalu, penuh penyesalan. Dia benar-benar membalikkan kematiannya, meregenerasi daging dan darahnya, dan benar-benar bangkit kembali. Hal ini berdampak besar pada Xiao Chen. Siapakah wanita itu? Jiwanya bergema dengan lagu itu, seolah-olah ia merasakan hal yang sama seperti lagu itu. Ia ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin dan membalikkan kematian secepat mungkin. Itulah tujuannya. 10 hari kemudian, Red Diamond School kembali dan mengatur segalanya. Untuk tujuan ini, Xiao Chen secara khusus mengundang dua tetua dari klan dewa, Li Mu dan Zhao Ying, untuk menemaninya. Ini terkait dengan transformasi besar yang akan dia alami dan tidak bisa diremehkan. Li Mu dan Zhao Ying setuju, tetapi mereka hanya melindunginya secara diam-diam dan tidak mau muncul. Dengan cara ini, Xiao Chen memulai perjalanannya. Wilayah timur yang luas tidak terbatas. Untungnya, dengan Red Diamond School, seorang mantan penyair pengembara, ia tidak perlu khawatir tidak menemukan tujuannya. Ketika melewati kota Qixia, Xiao Chen memperhatikannya cukup lama. Tengkorak berlian merah berkata, "Dulu, seorang pria super kuat muncul dari kota 7 pembunuh, yang pergi jauh ke dalam benua. Namun sekarang telah menurun. Ketika aku, saudaramu, maju ke wilayah berlian ungu, kita akan membuka kota ini." Mereka bergerak ke arah timur. Meskipun Xiao Chen dan rekan-rekannya sangat cepat, mereka membutuhkan waktu 6 atau 7 hari untuk akhirnya melihat sebuah kota besar di cakrawala yang jauh. Di luar kota besar itu terdapat medan perang kuno, dikelilingi oleh roh jahat yang tak ada habisnya. Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya terjadi di sini bertahun-tahun yang lalu. Meskipun beberapa tulang telah membusuk, suasana tragis masih ada dan bertahan lama. Dilihat dari banyaknya sisa-sisa yang sebesar bukit, mungkin banyak makhluk api yang sangat kuat mati di sini. Kota raksasa itu sesuai dengan reputasinya. Kota ini jauh lebih tinggi dan lebih besar daripada kota manapun yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya, dan makhluk api yang masuk dan keluar umumnya tingginya sekitar 4 meter, jauh lebih tinggi daripada makhluk api biasa. Kota kuno ini sangat megah dan meliputi wilayah yang sangat luas. Tembok kotanya sepanjang tembok besar, dan menara-menaranya tinggi dan megah, memancarkan suasana kuno dan megah. Ada 2 baris makhluk api berdiri di gerbang kota, dan kekuatan tempur mereka tidak dapat diabaikan. Setelah berhasil memasuki kota, Xiao Chen dan kerangka berlian merah berjalan maju di sepanjang jalan yang lebar. Ada semua jenis makhluk api di jalan, dengan bentuk yang aneh dan semuanya sangat tinggi, layak disebut kota raksasa. Kerangka berlian merah telah ada di sini sebelumnya dan telah menghubungi pembeli terlebih dahulu. Pria kuat itu selalu ingin menukarkan kerangka berlian kuning dan telah menawarkan hadiah selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak pernah bisa melakukannya. Meskipun banyak pria kuat memiliki kekuatan berlian ungu atau bahkan berlian kuning, tulang mereka tetaplah tulang putih. Jika mereka mendapatkan tengkorak berlian kuning seperti itu akan sepenuhnya mengubah kekuatan mereka dan mereka pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan mungkin mengubah takdir mereka. Hai, kita bertemu lagi, saudara-saudara.
Pada saat ini, seekor singa raksasa setinggi 4 meter berjalan mendekat dan berbicara kepada tengkorak berlian merah. Hal ini membuat tengkorak berlian merah menjadi sangat sombong, dan dia berkata kepada Xiao Chen tanpa malu-malu, seorang jenius sepertiku dapat dikenali sekilas bahkan di tengah kerumunan besar. Tidak ada yang bisa kulakukan tentang hal itu, siapa yang menyuruhku menjadi begitu terkenal. Bang! Cakar tulang singa raksasa itu menamparkan ke bawah dan mendarat di bahu tengkorak berlian merah. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Wah, kau lupa begitu cepat. Kau mengejarku selama 3 hari 3 malam tahun itu. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan skor denganmu." Ah, benarkah? Tengkorak berlian merah tiba-tiba merasa malu. "Ayo pergi, tuanku sudah lama menunggumu." Singa raksasa itu menunjuk ke sebuah rumah besar di depan. "Ya, di sini." Tengkorak berlian merah berkata, sambil melirik singa raksasa, dan berkata, "Mengapa aku tidak melihatmu ketika aku datang ke sini terakhir kali?" "Jangan khawatir, satu hal adalah satu hal, tuanku tidak akan terlibat dalam dendam lama di antara kita, dan transaksimu tidak akan terpengaruh." Xiao Chen berdiri di sana, berpikir sejenak, lalu berjalan masuk. Di dalam rumah besar itu, ada banyak makhluk api yang kuat. Ada raksasa tulang putih yang berpatroli yang tampaknya tidak lebih lemah dari kerangka berlian merah, dan sebenarnya ada 2 kerangka berlian biru yang menjaga gerbang utama rumah besar itu. Saat melangkah lebih jauh ke dalam rumah besar itu, seseorang dapat dengan jelas merasakan beberapa aura kuat, yang kedalamannya bahkan Xiao Chen pun sulit menebaknya. Ini benar-benar tempat di mana naga tersembunyi dan harimau berjongkok di mana-mana. Saat mereka dibawa ke sebuah aula besar, tekanan dahsyat segera menyerbu mereka, membuat tulang-tulang Xiao Chen dan kerangka berlian merah berderit, seakan-akan bisa patah kapan saja. Ini jelas seorang ahli. Makhluk api mengandalkan tulang mereka untuk bertarung, tetapi orang ini dapat mengerahkan tekanannya hingga tingkat seperti itu. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Gunung tekanan yang tak terlihat itu mengembun menjadi gunung tekanan yang besar dan kedua lelaki itu begitu tertekan hingga mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. "Aku di sini untuk berdagang, bukan untuk bertarung." Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman dan mengirimkan gelombang mental tanpa rasa takut. Setelah beberapa saat, tekanan mengerikan itu surut seperti air pasang, dan baru saat itulah tubuh mereka mampu bergerak. Duduk di singgasana tengah aula itu adalah makhluk api setinggi hampir 5 meter. Kecuali anggota badan dan kepalanya yang berupa tulang putih, dada dan perutnya ditutupi sisik hijau. Makhluk itu tampak sangat jahat, seperti mayat jahat yang dirasuki roh. Api suci yang mengerikan di tengkoraknya bersinar dari matanya, memancarkan cahaya yang membuat orang tidak berani menatapnya langsung. Bagus sekali, makhluk api berlian berwarna itu layak menjadi super evolver. Jika itu adalah makhluk tulang putih dengan level yang sama, itu pasti sudah hancur berkeping-keping sekarang. Fluktuasi api ilahi yang kuat seperti gunung dan bukit mengguncang seluruh aula. Bagi makhluk api tingkat rendah, ini jelas merupakan kekuatan yang mengejutkan jiwa. Makhluk api yang berani menawarkan hadiah untuk tubuh tulang berlian kuning pastinya merupakan salah satu orang paling berkuasa di seluruh wilayah timur. Namun, Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut, dan berkata dengan tenang, "Kita di sini untuk perdagangan yang adil." Tidak sopan bagi seorang raja untuk melakukan itu. Sebuah seringai dingin datang dari singgasana di atas, di dunia di mana yang kuat dihormati. Semakin besar kemampuanmu, semakin besar dunia yang kau kuasai. Aku menyukainya, jadi aku melakukan ini. Xiao Chen sangat tidak senang, tetapi harus tetap diam.
Dunia orang mati benar-benar dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, dan semuanya harus didukung oleh kekuatan. Periksa barangnya. Tengkorak berlian ungu retakmu muncul di telapak tangan Raja Teror yang sedang duduk, dan api suci di dalamnya melonjak. Namun, Xiao Chen tidak menatap tengkorak berlian ungu itu, tetapi menatap singgasana besar itu. Saat Raja Teror berdiri, sebuah pedang patah terlihat di sana. Tepat di singgasana, ada sebilah pedang patah yang dipadatkan dengan sinar cahaya warna-warni, yang membuat Xiao Chen merasa begitu familiar. Tiba-tiba, hatinya terkejut. Ternyata itu adalah pedang 7 warna milik Taois Zunti. Bab 365, 108 Generasi Leluhur. Di istana yang megah dan tinggi, pedang patah di singgasana tengah dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Meskipun pedang itu patah, separuhnya yang tersisa sebening kristal seperti kolam air musim gugur. Itu memang pedang langka yang tiada taraf sepanjang masa. Xiao Chen tahu bahwa raksasa tulang ini disebut Raja Pedang Patah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia memegang pedang yang begitu ganas di tangannya. Dia terkejut. Mungkinkah raksasa di depannya adalah Taois Zunti? Mata tengkorak berlian merah juga berbinar, dan dia berkata, pedang yang luar biasa. Aku belum pernah melihat senjata ajaib seperti itu. Pedang ini adalah harta karun yang langka. Raja menakutkan setinggi 5 meter itu meraih pedang patah itu, membelainya, dan berkata, itu tidak mungkin bahkan jika seseorang menawariku beberapa kota sebagai gantinya. Petik 2. Maaf, bagaimana Raja mendapatkan pedang ini? Xiao Chen ingin memastikan apakah itu adalah Zunti Tao. Raja Pedang Patah segera memancarkan tekanan sekuat gunung. Api suci di tengkoraknya melonjak dan 2 sinar cahaya mengerikan sepanjang beberapa meter melesat keluar dari matanya. Dia berkata, bagaimana kamu bisa bertanya tentang urusanku? Kata-katanya tanpa ampun, tetapi dia memang memiliki kualifikasi. Suasana di aula tiba-tiba menjadi sangat tegang, dengan niat membunuh di udara. Raja Pedang Patah mungkin akan membunuh seseorang jika dia mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkannya. Xiao Chen dan Red Diamond Skeleton hanya bisa tetap diam dan tidak mengatakan apa-apa. Situasinya lebih kuat dari mereka. Saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan Broken Sword King. Kenyataannya sangat kejam. Aura pembunuh mengguncang aula untuk waktu yang lama sebelum tekanan mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar berangsur-angsur menghilang. Periksa barangnya. Raja Pedang Patah berteriak dingin, menghantam jantung Xiao Chen dan tengkorak berlian merah bagaikan palu seberat 1000 pon, menyebabkan keduanya bergoyang. Sang Raja Teror melangkah menuruni tangga dari singgasana tengah yang tinggi. Tengkorak berlian ungu yang hampir setengah pecah di tangannya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak memiliki kekuatan saat ini, dan mustahil baginya untuk berbicara setara dengan Raja Pedang Patah di depannya. Dia mengeluarkan tengkorak berlian kuning dari cincin luar angkasa, dan tiba-tiba cahaya terang muncul di aula. Cahaya kuning redup itu lembut dan sakral. Tulang berlian kuning merupakan tulang yang paling didambakan oleh makhluk api di daerah luar benua. 2 sinar cahaya ilahi sepanjang beberapa kaki tiba-tiba melesat keluar dari mata Raja Pedang Patah, seperti 2 pedang tajam yang menyilaukan, menatap langsung ke tengkorak di telapak tangan Xiao Chen. Dia telah menawarkan hadiah selama lebih dari 10 tahun, tetapi baru sekarang dia menuai hasilnya. Haha, dia tertawa dan mengulurkan telapak tangannya yang besar untuk mengambil tengkorak berlian merah itu. Xiao Chen mundur selangkah dengan tenang, menurunkan tengkorak itu sedikit, dan berkata, mari kita periksa barangnya pada saat yang sama.
Raja Pedang Patah mendengus dingin dan menyerahkan tengkorak berlian ungu. Pada saat yang sama, Xiao Chen juga menyerahkan tengkorak berlian kuning. Keduanya melangkah mundur dan memeriksa harta yang mereka perdagangkan. Meskipun api di tengkorak berlian ungu yang setengah retak itu pecah menjadi beberapa bagian, api itu masih sangat kuat dan tidak ada tanda-tanda pemalsuan. Xiao Chen mengangguk dan hendak memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Tunggu, Raja Pedang Patah memegang tengkorak berlian kuning itu dengan hati-hati. Setelah mengaguminya, dia memanggil Xiao Chen dan berkata, benih api berlian ungu milikku as. Li, tetapi ada yang salah dengan tengkorakmu. Xiao Chen terkejut saat mendengarnya. Orang ini ingin menyangkal utangnya dan jelas mencari alasan. Raja tidak bersikap sopan. Kau bisa membawa tengkorak itu keluar rumah dan meminta orang-orang kota datang untuk memeriksanya. Apakah ada masalah? Petik 2. Jika aku bilang ada masalah, maka memang ada masalah. Raja raksasa tulang putih itu menundukkan kepalanya dan menatap Xiao Chen. Fluktuasi mental yang dipancarkannya sangat dingin, dan dia berkata, tengkorak berlian kuning yang kuinginkan adalah jenis yang berwarna emas dan seterang yang terbuat dari emas. Tengkorak yang kau bawa itu sebening kristal, hanya dengan cahaya kuning redup, bukan jenis cahaya emas yang menyala-nyala dan menyilaukan. Awalnya, tengkorak berlian merah itu mengira bahwa memang ada yang salah dengan tengkorak itu, tetapi setelah mendengar ini, dia segera menyadari bahwa raja yang menakutkan ini jelas-jelas sedang mencari masalah. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, tengkorak yang disebutkan raja memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Aku khawatir bahkan master terbaik di wilayah timur tidak dapat memenggal kepala orang kuat setingkat itu. Raja Pedang Patah tidak berbicara, tetapi menoleh dengan dingin dan menatap tengkorak berlian merah. Tekanan kuat yang dipancarkannya membuat tulang-tulang tengkorak berlian merah berderit. Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut saat dia berkata dengan tenang, berlian merah memiliki 3 tingkat, berlian ungu memiliki 3 tingkat, dan berlian kuning juga memiliki 3 tingkat. Tengkorak emas yang kamu bicarakan adalah berlian kuning tingkat ketiga. Tengkorak berlian kuning yang aku berikan adalah berlian kuning tingkat pertama, dan api berlian ungu yang kamu tukarkan denganku hanyalah berlian ungu tingkat pertama. Kesepakatan kita adil. Petik 2. Jadi jika aku dapat menyediakan api berlian ungu tingkat ketiga, kamu dapat menyediakan tengkorak emas berlian kuning tingkat ketiga. Raja Pedang Patah menatap Xiao Chen. Maaf, saya hanya punya tengkorak berlian kuning kelas 1 seperti ini. Kalau Raja tidak puas, transaksi kita akan dibatalkan, kata Xiao Chen dengan tenang. Fluktuasi spiritual yang dipancarkan oleh Raja Pedang Patah menjadi semakin suram, dan dia berkata, kamu bilang itu tidak valid, jadi itu tidak valid. Bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Tak satu pun dari kita yang mengalami kerugian. Jika raja tidak puas, kita akan menyerah saja. Xiao Chen sangat marah, tetapi di sebidang tanah kecil milik orang lain, menghadapi Raja Pedang Patah yang memiliki kekuatan setidaknya tingkat ketiga dari berlian ungu, dia harus menanggungnya. Raja Pedang Patah mencibir dengan muram dan berkata, jika kau ingin membatalkan transaksi, kau bisa meninggalkan tengkorak berlian kuning tingkat pertama ini sebagai kerugianku. Ini benar-benar keterlaluan, menindas yang lemah. Jika Xiao Chen memiliki kekuatan yang sesuai, dia pasti sudah membunuhnya dengan satu pukulan sejak lama, tetapi sekarang dia harus berkompromi dan berkata, Raja, apakah kau tidak takut dikritik dari dunia luar dengan melakukan ini? Siapa yang berani mengkritikku? Agresivitas dan gaya yang kuat dari raja yang menakutkan itu membuat tengkorak berlian merah itu merasa tak tertahankan, dan berkata, Raja, apa yang kau lakukan tidak pantas. Jika itu keluar, itu akan merusak reputasimu.
Karena itu akan merusak reputasiku jika itu keluar, maka kalian berdua tinggallah. Dua super evolusioner berlian merah akan menjadi bawahanku, dan itu tidak akan kalah dengan reputasiku. Setelah mengatakan itu, dia melangkah menuju singgasana tengah yang memegang tengkorak berlian kuning. Pada saat ini, baik Xiao Chen maupun tengkorak berlian merah menggertakkan gigi mereka. Ini keterlaluan. Raja ini tidak hanya ingin menduduki tengkorak berlian kuning, tetapi juga ingin memperbudak mereka. Ini sungguh tidak dapat ditoleransi. Dunia ini memang kejam, Dimen. A yang kuat memangsa yang lemah. Di mana keadilan yang bisa dibicarakan? Yang kuat dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Dikabarkan bahwa perdagangan di Giant City relatif aman, sehingga dapat dibayangkan bahwa kota-kota lain pasti lebih gelap. Raja Pedang Patah, jangan pergi terlalu jauh. Beraninya kami datang ke sini untuk berdagang jika kami tidak tahu kekuatanmu. Xiao Chen melangkah maju beberapa langkah dan berkata, sejujurnya, kami hanya diperintahkan untuk datang ke sini untuk berdagang. Jika kamu bertindak begitu mendominasi, orang-orang di belakang kami akan datang untuk berdebat denganmu. Raja tulang putih besar itu duduk di singgasana, bermain dengan pedang patah, dan berkata, apakah kamu bekerja untuk orang lain? Siapa orang kuat di belakangmu? Tidak perlu mengatakannya. Xiao Chen mengangkat kepalanya untuk menghadapi raja yang menakutkan di tangga, dan berkata, kami tidak ingin menimbulkan masalah, ambil saja api berlian ungu dan pergi. Jika kamu tidak ingin berdagang, kamu dapat mengembalikan tengkorak berlian kuning kepada kami. Ya, bahkan jika kesepakatan itu gagal, kita masih memiliki persahabatan. Mari kita berpisah dengan damai. Tengkorak berlian merah bergema. Hehehe. Raja Pedang Patah menatap kedua orang di bawah dengan jijik dan berkata, jika orang-orang di belakangmu cukup kuat, apakah mereka masih tertarik dengan api berlian ungu ini? Tidak semudah itu untuk menipuku. Ketika dia mengatakan ini, dua api suci yang terang sepanjang beberapa meter melesat keluar dari matanya, dan hendak melahap Xiao Chen dan yang lainnya. Kira-kira, terdengar suara udara pecah, dan dua pisau tulang terbang cepat dari luar aula, langsung menghalangi api suci yang menyilaukan. Raja yang menakutkan di atas tahta itu tiba-tiba terkejut dan buru-buru mengambil kembali api itu. Di tengah aula, dua pisau tulang mengambang diam-diam, memancarkan cahaya lembut. King Broken Sword adalah seorang penikmat barang berharga. Meskipun kedua pisau tulang itu terlihat biasa saja, dia tahu bahwa itu pasti harta karun yang langka. Pisau itu bahkan dapat memotong tulang berlian berwarna tanpa masalah. Ini mungkin dibuat dengan memoles tulang-tulang yang ditinggalkan oleh makhluk api mengerikan yang telah berkultivasi hingga tingkat tertinggi dan mati. Dia merasa waspada dan berteriak, siapa yang keluar? Kami hanya menginginkan perdagangan yang adil. Raja Pedang Patah, jika kau tidak menyukai tengkorak itu, maka kita akan berpisah dan membatalkan kesepakatan. Fluktuasi mental datang dari luar aula. Xiao Chen merasa lega, karena dia tahu bahwa dua tetua dari klan dewa telah tiba dan memperlihatkan keterampilan mengendalikan senjata yang mirip dengan para master rantai Qi. Raja Pedang Patah dengan cepat bergegas keluar dari aula, melompat ke sebuah gedung tinggi, dan melihat sekeliling, tetapi dia hanya melihat dua pisau tulang melayang di udara dan tidak menemukan yang lain. Raja Pedang Patah, menurutmu apakah layak bertarung dengan kami demi tengkorak berlian ungu? Fluktuasi mental itu sangat halus, seolah-olah datang dari segala arah. Raja Pedang Patah tampak sangat muram saat berdiri di atas menara besar. Tubuhnya yang besar setinggi 5 meter memancarkan tekanan yang mengerikan, dan semua makhluk kerangka di rumah besar itu berlutut karena ketakutan. Tidak lama kemudian, ia terbang kembali ke aula.
Dua pisau tulang mengikutinya seperti bayangan, melindungi Xiao Chen dan kerangka berlian merah. Raja Pedang Patah duduk di singgasana tengah yang tinggi, menggenggam pedang patah berwarna-warni dan menunduk. Ia menatap kedua pisau tulang itu dengan muram untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Baiklah, kesepakatan sudah selesai, kalian boleh pergi." Ia baru saja mengevaluasi dengan serius untuk waktu yang lama dan merasa bahwa akan lebih banyak masalah daripada keuntungan jika perang dimulai. Xiao Chen berjalan keluar sambil memegang tengkorak berlian ungu yang setengah retak, dan tengkorak berlian merah segera menyusul. Kedua pisau tulang itu melayang di aula untuk waktu yang lama sebelum tiba-tiba berbalik dan terbang menjauh. Setelah meninggalkan kota raksasa dengan selamat, kerangka berlian merah segera mulai mengumpat, "Apa-apaan ini? Aku benar-benar ingin memenggal kepalanya dan menggunakannya sebagai pispot. Sialan, saat aku tumbuh ke tingkat ketiga berlian ungu, aku akan menghajarnya sekeras-kerasnya hingga dia memanggilku kakek." Setelah berjalan ribuan mil jauhnya, kedua lelaki tua dari klan dewa muncul. Xiao Chen dan kerangka berlian merah buru-buru membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Setelah kejadian ini, Xiao Chen menyadari bahwa tidak ada keadilan di dunia orang mati. Harus ada kekuatan pencegah yang kuat, jika tidak, seseorang akan menjadi daging di talenan. Akhirnya, kedua lelaki tua dari klan dewa pergi, dan Xiao Chen memutuskan untuk kembali ke desa dewa nanti untuk menemukan api berlian merah tingkat kedua untuk tengkorak berlian merah. Mereka bergerak secepat angin dan dapat menempuh jarak ribuan mil dalam sehari. Namun, ketika mereka berangkat lagi, mereka dicegat setelah berjalan hanya sejauh 2000 mil. Wali kota Qixia, Xiao Chen menggertakkan giginya dan menatap deretan orang di depannya. Ada 11 orang berdiri di depan. Kecuali makhluk kerangka putih di tengah, 10 lainnya semuanya adalah tulang berlian ungu. Mereka tidak memiliki aura suram, tetapi tampak sangat mulia dan bersinar dengan cemerlang. Cahaya ungu itu cemerlang dan jernih. 10 makhluk berlian ungu berdiri bersama, yang sangat mengejutkan. Itu langsung mengejutkan kerangka berlian merah. Suaranya bergetar. Dia berkata, "Sialan, sulit untuk melihat Raja Berlian Merah pada hari kerja. Hari ini, 10 leluhur berlian ungu muncul. Apakah kita akan hidup? Tempat ini dekat dengan kota 7 pembunuhan. Mungkinkah mereka semua berasal dari kota itu? Tidak adil. Jangan khawatir, semuanya palsu. Aku menjual semuanya." Mendengar ini, kerangka berlian merah tercengang dan tergagap. Kau menjualnya. Ya Tuhan, 10 makhluk api berlian ungu, meskipun mereka bukan super evolver sejati dan tidak dapat berevolusi menjadi kerangka berlian kuning. Tetapi bos, kau menghasilkan begitu banyak makhluk berlian ungu, itu terlalu banyak. Mari kita saudara-saudara, para super evolver sejati, di mana wajah yang harus diselamatkan. Tetapi sekali lagi, di mana kau menemukan begitu banyak kerangka berlian ungu? Matanya berbinar. Dengan begitu banyak sumber daya, jika mereka digunakan dengan baik, mereka akan dapat berintegrasi menjadi kekuatan super di masa depan. Qixia, mengapa kau mencoba membunuhku lagi? Xiao Chen merasa ada yang tidak beres. Ia melihat Qixia membawa sepasang sayap tulang putih kristal, yang menunjukkan bahwa ia sudah siap sepenuhnya. Wali kota Qixia selalu bernama Qixia. Dia tersenyum dingin dan berkata, "Aku merasa tidak enak ketika aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Sejak aku mendengar bahwa seseorang ingin memperdagangkan tengkorak berlian kuning di kota raksasa, aku tahu itu adalah kamu, tengkorak Duo Bao, yang muncul lagi. Aku telah berpatroli di daerah ini sejauh ribuan mil dan telah menunggumu untuk waktu yang lama." Tengkorak Duo Bao.
Tengkorak berlian merah menatap Xiao Chen dan menyeringai. Xiao Chen meliriknya dan berkata, nanti kau akan menangis. Meskipun aku mengatakan bahwa makhluk berlian ungu di sisi berlawanan semuanya palsu, yang terlemah memiliki kekuatan sepertimu, dan penguasa kota 7 pembunuhan setidaknya memiliki kekuatan setingkat berlian ungu. Pingsan, apa yang kau tunggu? Ayo kabur. Setelah mengatakan itu, orang ini sangat tidak setia dan kabur lebih dulu. Xiao Chen juga tidak ingin mati, jadi dia mengenakan sayap berlian ungu dan terbang ke langit. Penguasa kota 7 pembunuhan membentangkan sayap tulang putih di belakangnya, dan seperti kilat putih, dia membelah langit dan mengejarnya. Red Diamond Skeleton sedang berlari kencang, dan ketika dia melihat Xiao Chen terbang di atas kepalanya dengan mudah, dan kemudian melihat Seven Kill City Lord mengejarnya, dia langsung ketakutan setengah mati dan berteriak kepada Xiao Chen dengan frustrasi, saudaraku, kamu sangat jahat, bagaimana kamu bisa menggertak orang seperti ini? Datang dan selamatkan aku. Xiao Chen berhenti sejenak, meraih salah satu lengannya dan terbang menjauh. Penguasa kota Qixia secepat kilat, berubah wujud menjadi seberkas cahaya putih dan segera menyusulnya. Aku menangis. Kakak sedang mengejar kita. Cepat terbang. Kerangka berlian merah digantung di udara dengan salah satu lengannya. Dia benar-benar akan menangis. Jangan takut. Pada saat ini, sayap ungu di belakang Xiao Chen berkelebat dan bergetar hebat, dan kecepatan terbangnya meningkat seketika. Dulunya dikorbankan dan dimurnikan oleh dua tetua dari klan dewa, sepasang sayap ungu ini sekarang menjadi senjata ajaib penyelamat hidup Xiao Chen. Melihat jarak antara dirinya dan penguasa kota 7 pembunuhan makin lama makin menjauh, pada saat ini, tombak tulang di tangan penguasa kota 7 pembunuhan tiba-tiba bersinar terang, berubah menjadi pelangi yang melesat ke arahnya. Bang! Tombak tulang itu menghantam Xiao Chen dengan keras, membuatnya merasa seperti disambar petir. Tombak tulang itu tertancap di antara tulang rusuknya, hampir mematahkan salah satu tulang rusuknya, tetapi meskipun begitu, tombak itu menyebabkan retakan pada tulangnya. Dia benar-benar mampu memasukkan sebagian kekuatan api ke dalam tombak tulang. Ini hanya dapat dicapai setelah seseorang menguasai penggunaan kekuatan api. Jika tidak, mustahil untuk melukai tubuh tulang berlian merah Xiao Chen. Pada saat ini, tombak tulang terus berterbangan dari belakang. Red Diamond Skeleton ketakutan setengah mati dan terus berteriak, "Ah! Kakak, terbanglah cepat!" Aduh! Akhirnya, Red Diamond Skeleton menjerit seperti lolongan hantu dan serigala, yang membuat orang bergidik. Panggulnya tertusuk tombak tulang. Dia berteriak dengan marah, "Persetan dengan leluhurmu, apakah matamu ada di pantatmu? Di mana kamu melempar tombak tulang? Sialan, tidak bisakah kamu melemparnya dengan lebih akurat? Aku akeong tanda pagar tanda pagar." Sakit sekali. Pada akhirnya, Xiao Chen dan yang lainnya melarikan diri dengan susah payah. Namun, hal itu harus dibayar dengan harga yang mahal. Xiao Chen terkena 6 atau 7 tombak tulang, dan 4 atau 5 tulang rusuknya hampir patah, dengan retakan yang terlihat jelas. Kerangka berlian merah bahkan lebih menderita, melolong seperti hantu sepanjang jalan. 3 tombak tulang tertancap di panggulnya, menembusnya sepenuhnya. Ketika Xiao Chen mendarat di medan perang kuno yang penuh dengan kerangka berlian merah terus melompat ketika mencapai tanah, dan berlari mengelilingi satu-satunya gunung batu sebanyak 108 kali dalam satu tarikan napas. Akhirnya, ia mengubah kebenciannya menjadi kutukan, "Tuan Kota 7 Pembunuh, aku akan meniduri leluhurmu selama 108 generasi." Mereka berdua sangat sedih. Mereka baru saja mengalami kemunduran di kota raksasa, dan ketika mereka kembali, mereka dibunuh oleh Tuan Kota 7 Pembunuh. Meskipun tidak ada daging dan darah lagi,
mereka masih merasa sangat marah. Tengkorak berlian merah sangat tertekan. Setelah mencabut 3 tombak tulang di panggulnya dengan susah payah, dia melompat dan bersumpah ke langit, "Tunggu saja dan lihat, Tuan Kota Kisah. Aku tanda pagar persen tanda pagar, cepat atau lambat aku juga akan meledakkan pantatmu." Mereka berdua memulihkan diri selama lebih dari 10 hari sebelum mereka menggunakan api untuk memperbaiki tulang yang retak. Tentu saja, cedera tengkorak berlian merah lebih serius, dan mustahil baginya untuk sembuh secepat itu. Ketika Xiao Chen pulih, masih ada 3 lubang kecil di pantatnya. Tengkorak berlian merah menangis dan umpah ke langit setiap hari bahwa jika sumpahnya efektif, penguasa kota 7 pembunuhan akan mati ratusan kali setiap hari. Xiao Chen akhirnya memurnikan api berlian ungu pada malam bulan purnama. Ribuan cahaya ungu tiba-tiba bermekaran di sekujur tubuhnya. Api yang kuat meluap dari tengkoraknya, menerangi seluruh area seterang siang hari. Tekanan yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan semua makhluk api di bawah langit malam berlutut dan menyembah ke arah itu. Melihat kerangka tinggi yang bersinar dengan cahaya ungu dan bening, hati tengkorak berlian merah bergetar. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat pembangkit tenaga berlian ungu sungguhan selama bertahun-tahun. Bukannya dia tidak pernah melihat makhluk api dengan level yang sama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk berlian ungu yang berevolusi super dalam hidupnya. "Saudaraku, akhirnya kau telah naik pangkat. Sekarang kau mampu mengalahkan semua orang kuat yang berpangkat sama. Kau harus menghancurkan penguasa kota 7 pembunuh itu." Sebenarnya, hal pertama yang dilakukan Xiao Chen setelah naik pangkat adalah membalas dendam kepada penguasa kota 7 pembunuh. Namun, Xiao Chen pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. "Saudaraku, apakah kau telah menghancurkan penguasa kota Seven Kills?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya, merasa sangat tertekan. Penguasa kota Seven Kills yang kuat sebenarnya tidak terduga, dan bahkan seseorang yang telah mencapai level Purple Diamond tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Seven Kill City tidak selemah rumor yang beredar. Aku merasa bahwa penguasa Seven Kill City tampaknya memiliki kekuatan berlian ungu tingkat ketiga. Ah! Orang sialan ini sangat kuat. Kapan aku bisa mengalahkannya? Kerangka berlian merah itu sangat marah. "Kita kembali ke Shen Chun dulu." Xiao Chen merasa sangat tertekan. Dia terus-menerus dipermalukan, yang membuatnya sangat marah. Beberapa hari kemudian, Xiao Chen dan teman-temannya kembali ke Shen Chun. "Tuan Kerangka, kau kembali." Tianya kecil berlari menghampiri, memegang seikat anggur peri kristal dengan penuh kegembiraan, dan memakannya dengan lahap. "Hei, dari mana ini berasal?" Xiao Chen sangat terkejut. Dia tahu betapa tandusnya dunia orang mati dan sulit bagi makhluk spiritual seperti itu untuk tumbuh di sana. Kakek dan nenek membawa pulang buah-buahan itu. Jumlahnya sangat banyak sehingga semua orang di desa mendapatkan satu, kata tianya dengan gembira. Swiss. Xiao Chen meninggalkan bayangan sisa dan menghilang dalam sekejap, dengan cepat menemukan kedua lelaki tua itu. "Senior, apakah kalian memasuki Jiushu dan membawa banyak buah spiritual?" "Ya, jangan khawatir, kami tahu batasan kami dan tidak akan mengambilnya dari negara lain." Kedua lelaki tua itu tersenyum. Dibandingkan dengan dunia manusia, anak-anak di Kamimura sangat menderita. Mereka tidak pernah menikmati esensi spiritual seperti itu di masa lalu, sementara sekte-sekte besar serupa di Kyushu semuanya memiliki sumber daya seperti itu. "Bukan itu maksudku. Aku ingin bertanya apakah benar-benar mungkin membawa benda asli dari Kyushu ke dunia orang mati." Hati Xiao Chen sangat gembira. Lelaki tua Limu mengangguk dan berkata, "Pertama kali kami menggunakan cincin angkasa,
kami ingin membawa pulang beberapa buah spiritual. Akibatnya, beberapa cincin angkasa yang berharga hancur ketika kami kembali dari perjalanan melalui angkasa, dan buah spiritual di dalamnya berubah menjadi abu. Lelaki tua Zhao Ying melanjutkan, hanya dengan menggunakan cincin harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur suci Nuwa, kami dapat membawa pulang esensi spiritual. Harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur suci Nuwa. Xiao Chen sangat terkejut, dan kemudian bertanya dengan malu, bisakah Anda meminjamkannya kepada saya sekali? Saya ingin membawa beberapa barang dari Jiushu. Kedua lelaki tua itu sedikit ragu-ragu dan berkata, baiklah, tetap. Jangan sampai hilang. Terima kasih, para senior. Xiao Chen mengambil cincin angkasa yang tampak seperti terkondensasi dari cahaya bulan. Setelah meletakkannya di jari tulangnya, cincin itu bersinar terang, yang sangat luar biasa. Dia sangat marah karena baru-baru ini dipaksa oleh Raja Pedang Patah dan penguasa kota 7 pembunuh. Dia memiliki dorongan dalam hatinya. Jika dia dapat membawa patung batu besar di pantai Kyushu ke dunia ini, bukankah itu akan menyebar ke seluruh kota di wilayah timur? Raja Pedang Patah dan penguasa kota 7 pembunuh pasti tidak akan mampu menahan pedang mengejutkan milik manusia batu. Ketika tengkorak berlian merah melihat Xiao Chen dengan gembira meninggalkan desa Shen, dia diam-diam mengeluh bahwa bosnya kesal. Setelah tenggelam ke dasar gua tulang, Xiao Chen melakukan perjalanan melalui angkasa dan muncul di tanah Jiushu lagi. Tanpa membuang waktu, ia dengan cepat bergegas menuju Laut Cina Timur. Dari jauh, orang bisa melihat patung batu raksasa yang menjulang tinggi, dengan pedang di tangannya menunjuk ke jantung Jiushu, arah Yanjing. Bagi Xiao Chen, dia adalah orang kuat yang tak tertandingi. Jika dia dibawa ke dunia orang mati, bahkan jika dia bertarung sampai ke bagian terdalam benua, dia mungkin hanya akan memiliki sedikit saingan. Namun, dia datang ke sini dengan penuh kegembiraan, tetapi pada akhirnya dia sangat kecewa. Bahkan dengan cincin berharga yang ditinggalkan Nuwa, sulit untuk menyimpan patung batu itu. Ini tentu saja berita buruk. Xiao Chen, di pantai tak jauh dari sana, Raja Nilong terbang ke udara dan bergegas mendekat dengan gembira. Perasaan hangat muncul di hati Xiao Chen. Dia tahu bahwa Xiao Juelong sering datang ke sini untuk berpatroli dan menjaga patung batu itu agar tidak hancur. Sudah kubilang, kau tidak perlu menjaga patung batu ini. Aku akan dibangkitkan dengan cara lain. Rambut hitam tebal Raja Nilong seperti air terjun. Dia terbang mendekat dan berkata, aku datang hanya untuk melihat-lihat. Aku menemukan sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia memotong ruang dimensi, mengeluarkan benda aneh, dan berkata, ini adalah senjata rahasia Zaoliner, tetapi tampaknya tidak mengerahkan kekuatannya. Itu jatuh ke laut dan diambil olehku. Xiao Chen mengambilnya, dengan hati-hati membaliknya dan melihatnya berulang-ulang. Dia menyaksikan kekuatan artefak ini dengan matanya sendiri terakhir kali dan tahu bahwa itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Berikan padaku, aku akan membawanya kembali ke dunia orang mati dan mencobanya. Xiao Chen datang dan pergi dengan cepat, dan begitu saja, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Jiushu lagi. Setelah kembali ke desa dewa, dia mengembalikan cincin harta karun itu kepada dua lelaki tua dari klan dewa. Xiao Chen menarik tengkorak berlian merah dan terbang menuju kota 7 pembunuh. Apa, kakak, kau akan menggunakan benda aneh ini untuk menghancurkan kota 7 pembunuh? Ini benar-benar menggelikan. Apakah kau sudah terstimulasi? Apakah otakmu sedikit bermasalah? Xiao Chen mengabaikannya. Ketika dia masih puluhan mil jauhnya dari kota 7 pembunuh, dia langsung menjatuhkannya. Tanah masih setinggi ratusan meter, dan sebuah lubang besar pecah di tanah.
Tengkorak berlian merah pusing dan hampir hancur. Dia berteriak dengan jengkel, "Kakak, kau terlalu tidak baik. Kau bisa pergi dan mati tanpa khawatir. Aku akan mundur dulu dan kembali untuk membalaskan dendammu dalam 100 atau 80 tahun." Orang ini melarikan diri dengan sangat tidak setia. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan keras di kejauhan, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Awan jamur besar muncul, dan Red Skull yang melarikan diri terhempas oleh bumi yang berguncang, menggigit tanah dengan mulutnya. Ketika dia berbalik, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dan dia tergagap, Aku, tidak adil jika bajingan terkutuk kisah tidak mati Seka." Bab 366, menemukan kembali asal suara surgawi. Di kejauhan, asap dan debu mengepul ke angkasa, awan jamur raksasa menutupi area di sekelilingnya, dan gelombang dahsyat dan mengerikan menerobos masuk. Sekalipun tengkorak berlian merah berada jauh, ia tetap dapat merasakan hembusan napas kehancuran, lalu dihantam oleh gelombang energi tak kasat mata, dan bahkan memakan beberapa suap tanah. Ia tercengang dan merasakan ketakutan di hatinya pada saat yang sama. Energi cahaya halus menyebar ke seluruh dunia. Ia buru-buru menutupi tubuhnya dengan energi api, dan sedikit cahaya berkedip-kedip di tubuh kristalnya. Dengan cara ini, aura kehancuran terputus. Kerangka berlian merah itu melompat tinggi dan berteriak ke kejauhan, "Akan tidak adil jika kau tidak mati, penguasa kota 7 pembunuh." Pada saat ini, Xiao Chen jatuh dari langit dengan terhuyung-huyung. Ia terhempas oleh gelombang udara yang kuat. Untungnya, ia menggunakan energi api untuk memblokir radiasi yang merusak tepat waktu. "Saudaraku, senjata ajaib macam apa itu? Terlalu berlebihan." Suaranya sangat keras. Tengkorak berlian merah sangat waspada dan sama sekali tidak ingat bahwa dia baru saja melarikan diri. "Ayo masuk dan lihat apa yang terjadi di kota Qixia." Xiao Chen menunjuk ke daerah di kejauhan yang diselimuti awan jamur. Tengkorak berlian merah menyerbu ke depan tanpa berkata apa-apa, tetapi segera melarikan diri kembali untuk menyelamatkan diri. Tolong, aku hampir hancur saat mendekat. Kita tunggu saja sampai awan jahat itu hilang sebelum masuk." Mereka berdua menunggu dengan tenang hingga waktu yang lama berlalu dan dunia berangsur-angsur tenang. Kemudian mereka berangkat bersama. Ketika tiba di tempat kejadian, tengkorak berlian merah tercengang dan berteriak, "Di mana kota 7 pembunuh? Di mana kota 7 pembunuh?" Apa yang dilihatnya tidak diragukan lagi mengejutkan. Energi radioaktif yang kuat melonjak antara langit dan bumi. Situs asli kota 7 pembunuh telah berubah menjadi reruntuhan dan sepenuhnya musnah dari bumi. Jika tidak ada puing-puing yang membuktikan bahwa kota 7 pembunuhan itu benar-benar ada, akan sulit untuk membayangkan bahwa sebuah kota kematian yang sangat terkenal pernah ada di sini beberapa saat yang lalu. Hasil yang mengerikan ini membuat tengkorak berlian merah benar-benar tercengang. Dia berdiri di sana dengan bodoh. Setelah waktu yang lama, dia berteriak, "Ini terlalu aneh, terlalu menakutkan. Dengan kekuatan yang begitu kuat, siapa yang akan kutakuti di masa depan?" Pada titik ini, dia menatap Xiao Chen dengan penuh semangat dan berkata, "Saudaraku, senjata ini terlalu menakutkan. Apakah kamu punya lagi?" Pada titik ini, mata tengkorak berlian merah berbinar, dan dia berkata, "Saudaraku, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama pada kota raksasa?" Raja Pedang Patah begitu sombong sehingga dia pantas dibunuh. Reruntuhan di depannya sangat sunyi, hanya dengan energi radioaktif yang beriak. Kota 7 pembunuh telah sepenuhnya menjadi sejarah dan menghilang selamanya di Cakrawala. "Cari, lalu kita akan segera pergi." Mendengar Xiao Chen mengatakan ini, tengkorak berlian merah tidak berani menunda.
tahu bahwa ini memang yang harus dia lakukan. Bagaimanapun, menghancurkan sebuah kota sepenuhnya bukanlah hal yang baik jika orang lain mengetahuinya. Tidak ada lagi satu pun makhluk api utuh di reruntuhan itu, semuanya telah runtuh dan sebagian besar telah berubah menjadi debu. Xiao Chen dan rekan-rekannya mencari untuk waktu yang lama dan menemukan setengah kerangka aneh di area di luar reruntuhan, dengan sedikit kilau kristal yang berkedip. Bajingan itu, penguasa kota 7 pembunuh. Xiao Chen menghirup udara dingin. Orang ini sangat kuat sehingga pukulan yang menghancurkan seperti itu tidak dapat membunuhnya sepenuhnya. Dia benar-benar melarikan diri keluar kota. Namun, saat ini, penguasa kota 7 pembunuhan tidak ada bedanya dengan orang yang sudah meninggal. Tubuh bagian bawahnya tidak dapat ditemukan dan mungkin telah menjadi abu di kota. Tubuh bagian atasnya juga tidak lengkap, bahkan sebagian tengkoraknya hilang, hanya menyisakan sedikit sisa api yang masih menyala. Melihat penguasa kota 7 pembunuh dalam keadaan yang sangat buruk, tengkorak berlian merah tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil lagi. Penguasa kota 7 pembunuh yang kuat dihancurkan seperti ini. Senjata itu begitu kuat sehingga membuatnya merasa ngeri. Saudaraku, aku tidak mengatakan hal buruk kepadamu, tetapi kamu harus berhati-hati dengan senjata sekuat itu. Lihat, api sekuat itu sebagian besar telah hancur seperti ini. Sungguh disayangkan, tengkorak berlian merah itu penuh dengan penyesalan. Xiao Chen mengambil tengkorak putih salju yang pecah dan mulai memurnikannya di tempat. Tekanan kuat segera menyebar ke segala arah. Api ungu keluar dari tubuh Xiao Chen, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi seperti batu giok ilahi ungu. Boom! Ketika api terakhir disempurnakan dan diserap oleh Xiao Chen, aura yang luar biasa dan kuat meledak, menerbangkan tengkorak berlian merah itu di tempat. Beberapa tulang putih yang berserakan di sini tiba-tiba hancur dan berubah menjadi debu. Api suci di sekeliling Xiao Chen menari-nari, sinar cahaya ungu meledak keluar, dan tulang suci berlian ungu meledak dengan cahaya di seluruh langit, seperti udara ungu yang datang dari timur, membuat tempat itu penuh dengan warna keberuntungan. Kerangka berlian merah tercengang di tempat dan berkata, telah dipromosikan ke tingkat kedua berlian ungu. Mungkinkah bajingan kisah benar-benar memiliki kekuatan tingkat ketiga? Kalau tidak, bagaimana mungkin sebagian api yang tersisa bisa begitu efektif? Tuan kota kisah memang memiliki kekuatan tingkat ketiga berlian ungu. Pada saat ini, Xiao Chen menahan cahaya ungu di langit, dan kerangka berlian ungu itu transparan dan cerah, sebening kristal giok, dengan kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya. Saudaraku, kamu telah mencapai tingkat kedua berlian ungu, sedangkan aku masih di tingkat berlian merah, kata kerangka berlian merah itu dengan masam. Aku akan mencari cara untuk membantumu. Xiao Chen menatap ke kejauhan dan merasakan seorang pria kuat mendekat, jadi dia berkata, cepat ke sini. Oke, Red Diamond Skeleton tidak mengatakan omong kosong lagi, menggertakkan giginya, meraih tulang-tulang patah dari Seven Kill City Lord di tangannya, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Xiao Chen mundur ke kejauhan dan menatap reruntuhan. Tak lama kemudian, dia melihat penguasa kota Pojun datang ke sini bersama sekelompok orang, dan kemudian penguasa kota Tanlang juga datang dari arah lain. Tiga kota kisah, Pojun, dan Tanlang selalu berhubungan erat, mengalami nasib yang sama. Ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan ini, kedua penguasa kota itu tercengang karena terkejut. Mungkinkah Raja Teror dari dalam benua telah datang ke wilayah luar? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghancurkan sebuah kota dengan satu serangan? Selidiki, kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Kedua penguasa kota itu sangat marah. Xiao Chen mundur tanpa suara dan mengejar kerangka berlian merah.
Kedua provokator itu menghilang. Namun, seluruh wilayah timur gempar. Berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan sebuah kota hanya dengan satu serangan? Saya khawatir bahkan orang terkuat di wilayah timur tidak dapat melakukannya. Di masa lampau, kejadian mengerikan seperti itu pernah terjadi. Namun semuanya disebabkan oleh peperangan antar raja di pedalaman benua yang menjalar hingga ke daerah luar. Mungkinkah raja tertinggi dari kedalaman benua telah keluar? Untuk sementara waktu, seluruh wilayah timur panik, dan semua makhluk api yang kuat merasa gelisah. Pada saat yang sama, dari kedalaman benua, suara nyanyian halus seorang gadis muda dapat terdengar lagi. Jiwa, kembalilah. Mengapa kau pergi ke segala arah sejak kau meninggalkan rumah abadimu? Aku telah meninggalkan tempat bahagiamu dan menjauh dari tempat yang tidak menyenangkan itu. Jiwa, kembalilah. Sebuah lagu pemanggil jiwa mengguncang seluruh wilayah timur. Setelah requiem dibunyikan, banyak makhluk api di daerah luar tanpa sadar berjalan menuju kedalaman benua. Mereka tampaknya telah kehilangan kesadaran diri dan bergerak maju ke satu arah, bergerak maju siang dan malam dengan tujuan bersiarah. Meskipun banyak penguasa kota yang kuat mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, sulit untuk memberikan efek apapun. Pada akhirnya, setidaknya seperempat makhluk api hilang di kota-kota besar. Pasukan tulang belulang yang tak ada habisnya, dengan mentalitas ziarah, memasuki kedalaman benua. Ini jelas merupakan peristiwa besar yang langka dalam beberapa tahun terakhir. Dalam ingatan makhluk api yang kuat itu, peristiwa serupa tampaknya telah terjadi ketika seorang raja yang kuat bangkit ratusan tahun yang lalu. Mungkinkah suara nyanyian gadis itu berasal dari seorang raja yang kuat dan sedang naik daun? Dia memanggil pasukannya sendiri untuk membentuk dinasti kematian yang kuat. Namun apakah raja lain akan mengabaikannya begitu saja? Ada kemungkinan besar perang akan pecah lagi di pedalaman benua ini. Nyanyian itu berlangsung selama 3 hari sebelum akhirnya berhenti. Para pejuang api yang kuat di wilayah luar benua semuanya merasa sangat gelisah. Kishash, kau hebat. Bangun dan lawan aku selama 3.000 ronde. Aku jamin aku akan menghajarmu sekeras-kerasnya sampai kau tidak bisa membedakan utara dan selatan. Banyak hari telah berlalu, dan tengkorak berlian merah masih mengutuk sisa-sisa penguasa kota 7 pembunuh setiap hari. Tidak mengherankan jika masih ada 3 lubang kecil di panggulnya yang belum sembuh. Xiao Chen benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Bajingan ini baru berani berbicara dengan sombong saat ini. Ketika dia benar-benar menghadapi penguasa kota 7 pembunuh, dia berlari lebih cepat dari seekor kelinci. Melihat Xiao Chen menatap ke kedalaman benua kematian dan berdiri di sana dengan tatapan kosong hampir sepanjang hari tanpa bergerak, tengkorak berlian merah bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, kamu tidak terpengaruh oleh requiem, kan?" "Tidak, aku sedang berpikir apakah aku harus pergi ke kedalaman benua untuk melihatnya sekarang." Petik 2. Ide yang berbahaya, jangan bunuh diri. Secara historis, hanya orang-orang terkuat di daerah luar yang berani masuk jauh ke kedalaman benua. Kalau tidak, jika mereka tidak mencapai level yang dibutuhkan, mereka akan mati jika masuk. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan kembali ke gua. Ini adalah medan perang kuno dengan hanya gunung batu, yang menjadi benteng mereka saat ini. Tengkorak berlian merah bergumam diam-diam bahwa Xiao Chen telah bertindak sangat aneh beberapa hari terakhir ini. Dia selalu membuat beberapa gerakan yang tidak dapat dijelaskan dan kadang-kadang memancarkan fluktuasi mental yang aneh yang membuatnya sulit untuk dipahami. Dengan cara ini, Xiao Chen duduk dengan tenang di gua batu selama lebih dari setengah bulan, dan tiba-tiba, api bergetar mengeluarkan gelombang yang sangat ajaib. Om,
Suara surgawi yang agung itu sama hikmat, tegak, mendalam dan harmonis seperti Huang Zhongdalu. Tengkorak berlian merah sangat terkejut hingga ia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ia menatap gua itu dengan heran. Bas! Terdengar gelombang suara spiritual yang besar dan agung, yang mengguncang seluruh gunung batu. Kemudian pintu masuk gua langsung runtuh. Xiao Chen melangkah keluar, dan api di tengkoraknya melonjak, yang tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saudaraku, apakah kamu sudah meningkat lagi? Tengkorak berlian merah menunjukkan tampilan yang luar biasa. Meskipun Xiao Chen tidak maju ke level ketiga berlian ungu, apinya jelas lebih kuat. Dia bergumam dengan bingung, tetapi kamu tidak memurnikan api apapun. Bukan hanya memurnikan api yang dapat meningkatkan kekuatanmu. Xiao Chen juga sangat bersemangat. Suara surgawi, Om, di antara 8 suara asal akhirnya dikeluarkan olehnya lagi. Ini adalah keterampilan unik yang membutuhkan getaran jiwa untuk dipancarkan. Suara ilahi, Om, mengendalikan kehidupan dan kematian, dan itulah kekuatan yang paling tidak dimilikinya saat ini. Pada bulan berikutnya, Xiao Chen terus-menerus menggetarkan suara surgawi, Om, untuk memperbaiki jiwanya dengan kekuatan kehidupan. Api itu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Jika dia terus seperti ini, bukan tidak mungkin baginya untuk memasuki level ketiga dari berlian ungu. Tengkorak berlian merah tercengang oleh serangkaian kejadian tak terduga ini dan berteriak, "Kudengar ada metode untuk memadatkan jiwa di kedalaman benua, tetapi metode itu dikendalikan oleh raja-raja yang paling kuat. Bagaimana kamu bisa memadatkan jiwa, saudara?" Petik 2. Bekerjalah dengan keras, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Setelah Xiao Chen mengatakan ini, dia menghilang di cakrawala dalam sekejap, seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Baru pada malam hari ketika matahari terbenam mewarnai medan perang kuno menjadi merah, Xiao Chen kembali. Tengkorak berlian merah melihat Xiao Chen kembali dengan tengkorak seputih salju dari kejauhan dan langsung berteriak kegirangan. Ia merasakan aura kuat yang terkandung dalam tengkorak itu dan tahu bahwa Xiao Chen sedang memenuhi janjinya untuk membantunya maju. "Kakak, aku sangat mengagumimu. Mulai sekarang, jika kau menyuruhku memukul anjing, aku tidak akan pernah memarahi ayam. Jika kau menyuruhku pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Jangan terlalu murahan." Xiao Chen hampir merinding setelah mendengar itu dan melemparkan tengkorak itu kepadanya. Tengkorak berlian merah bermeditasi di tempat itu dan mulai memurnikan api yang kuat, tetapi tepat di awal ia berteriak lagi, "Saudaraku, tolong aku. Aku akan dimurnikan secara terbalik." Xiao Chen mengarahkan jarinya ke tengkorak itu, yang langsung pecah menjadi beberapa bagian. Baru saat itulah tengkorak berlian merah lolos dari bahaya dengan rasa takut yang masih ada, dan berkata, "Itu sebenarnya api yang kuat yang sebanding dengan berlian ungu. Ini luar biasa. Evolusi lintas level adalah ujian besar bahkan untuk seorang super evolver." Tengkorak berlian merah duduk bersila di medan perang kuno selama lebih dari setengah bulan sebelum ia sepenuhnya memurnikan api yang kuat dan dipromosikan ke level pertama berlian ungu. Mulai sekarang, mungkin dia seharusnya disebut tengkorak berlian ungu. Baru pada saat itulah dia berdiri, berlari dengan gembira ke arah Xiao Chen, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi. "Saudaraku, orang yang kau bunuh pasti bukan orang tak dikenal, kan?" Xiao Chen meliriknya dan berkata, "Itu adalah jenderal keempat di bawah penguasa kota Pojun. Itu dia, aku pernah mendengarnya." Kerangka berlian ungu itu terkejut dan berkata, "Saudaraku, apakah kau akan mengambil tindakan terhadap kota Pojun? Aku pasti akan memimpin serangan itu.
Aku akan melakukannya setelah aku dipromosikan ke tingkat ketiga berlian ungu. Setelah Xiao Chen mengatakan ini, dia memasuki gua. Setelah itu, setiap hari memancarkan fluktuasi spiritual yang mengguncang jiwa manusia, mengandalkan suara surgawi, Om, di antara 8 suara asli untuk memperkuat api jiwa. Setiap hari, banyak batu besar akan runtuh dari gunung batu, dan batu-batu yang jatuh di dekat pintu masuk gua akan hancur untuk pertama kalinya. Purple Diamond Skeleton tertegun dan tidak berani mengganggunya, jadi dia hanya berkeliaran di sekitar area tersebut. Dia membuat reputasi yang hebat untuk dirinya sendiri. Dan semua orang di sekitar tahu bahwa ada Purple Diamond King di sini. Waktu berlalu dengan cepat, dan sebelum kita menyadarinya, setahun penuh telah berlalu. Gunung batu dalam pertempuran kuno telah sepenuhnya menghilang, berubah menjadi abu di bawah suara surgawi, Om. Xiao Chen akhirnya berdiri. Saat dia berdiri, semua makhluk api dalam radius 100 mil berlutut. Tulang berlian ungu berkilau terang di bawah sinar matahari. Sinar warna keberuntungan melesat ke langit, dan aura yang kuat menyebar seperti kekuatan yang luar biasa. Tanpa memurnikan benih api yang kuat, ia mengandalkan Origin of the Eight Sounds untuk memadatkan jiwanya dan mencapai level ketiga Purple Diamond. Ia bahkan memiliki kecenderungan untuk menembus alam Yellow Diamond. Ia jelas merupakan makhluk benih api terkuat di area ini. Kakak, akhirnya kau keluar juga. Purple Diamond Skeleton segera bergegas kembali. Xiao Chen mengangguk dan berkata, sudah waktunya untuk bergerak. Keduanya meninggalkan medan perang kuno. Secara bertahap, Purple Diamond Skeleton menyadari ada yang tidak beres dan berkata, saudaraku, jika kamu maju, kamu akan mencapai kota Pojun. Petik 2. Itu kota Pojun. Kita akan menggantikannya hari ini. Hanya kita berdua. Purple Diamond Skeleton sedikit linglung dan berkata, tidakkah kamu perlu mencari bantuan? Bukankah kita berdua sudah cukup? Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa lagi dan melangkah maju. Itu benar. Dalam duel di level penguasa kota, makhluk api lainnya hanya bisa berdiri di samping. Si kerangka berlian ungu bergumam sepanjang jalan, pertempuran yang akan menaklukkan kota dan menarik perhatian dunia. Itu akan dikenang sepanjang masa dan akan abadi. Orang ini terus merengek dan berbicara banyak omong kosong. Dengan kota Pojun di depan mata, kedua pria itu mendekat tanpa menyembunyikan apapun. Ada banyak makhluk api yang menjaga gerbang kota. Ketika mereka melihat dua makhluk api kuat dengan cahaya ungu di sekujur tubuh mereka mendekat dari jauh, mereka sangat terkejut sehingga mereka segera menutup gerbang kota dan bergegas pergi melapor kepada penguasa kota Pojun. Baru-baru ini, banyak makhluk api berlian ungu palsu telah muncul. Namun, meskipun mereka memiliki tulang berlian ungu, mereka bukanlah makhluk super evolusi sejati dan tidak memiliki tekanan seperti orang yang kuat. Aura mengerikan yang dipancarkan oleh dua makhluk api kuat di depan mereka membuat semua makhluk api yang menjaga kota merasa berdebar-debar. Mereka tahu pada awalnya bahwa mereka pasti penantang yang kuat. Sama seperti singa pengembara yang selalu menantang Raja Singa yang memiliki wilayah untuk menggantikannya, hal yang sama berlaku untuk makhluk api. Pemilik kota manapun tidak selamanya tidak berubah, dan semua makhluk api memahami hal ini. Pada saat ini, Purple Diamond Skeleton menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dia berteriak keras, bergegas ke gerbang kota, dan meninju keluar, dan gerbang kota runtuh. Udara ungu menyerbu dengan liar, menguasai satu sisi, dan semua makhluk api yang menjaga gerbang kota mundur dengan cepat bagaikan air pasang. Suara gemuruh keras terdengar di kota. Penguasa kota Pojun menerima laporan itu dan segera bergegas. Sebelum suara itu muncul, benda itu sudah berubah menjadi cahaya putih dan melesat maju.
Bisa dibayangkan seberapa cepatnya. Kerangka berlian ungu terkejut dan segera mundur. Di belakang penguasa kota Pojun terdapat 3 orang kuat lainnya, dengan api menyala di tengkorak mereka, menatap dingin ke arah 2 orang kuat berlian ungu itu. Saudaraku, keadaan sedang tidak baik. Ketiga prajurit kerangka di belakang Lord Pojun tampaknya memiliki kekuatan berlian ungu tingkat 1 atau 2. Kau bisa menghentikan Lord Pojun, tetapi aku tidak bisa menghentikan ketiga prajurit itu. Bagaimana kalau aku mundur dulu? Xiao Chen benar-benar ingin menendangnya. Orang ini adalah pengecut yang khas. Dia ingin melarikan diri back. Itu dia menemukan sesuatu yang salah. Dia selalu seperti ini sejak bertemu dengannya. Kami berdualah yang membunuh penguasa kota 7 pembunuh, kata Xiao Chen terus terang. Ketika penguasa kota Pojun mendengar ini, niat membunuhnya segera terungkap. Si kerangka berlian ungu mengeluh dengan getir, kini dia tidak punya jalan keluar. Meskipun penguasa kota Pojun sangat marah, dia tidak segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, ada orang kuat berlian ungu tingkat ketiga yang asli di depannya, yang merupakan ancaman besar bagi makhluk tulang tingkat ketiga seperti dia. Walaupun ingin membunuh Xiao Chen, akal sehatnya mengatakan lebih baik mundur sekarang. Kalau tidak, ia akan ditakdirkan mati jika berhadapan dengan makhluk berlian ungu asli yang levelnya sama. Xiao Chen langsung menangkap maksudnya dan tidak memberinya kesempatan. Dia berubah menjadi sinar ungu dan bergegas mendekat. Pedang telapak tangannya menghancurkan kekosongan dan menebas langsung ke kepalanya. Penguasa kota Pojun secepat hantu, meninggalkan bayangan dan menghindari serangan ganas. Namun Xiao Chen mengikutinya dari dekat, mengerahkan keterampilan bertarung kuno ajaib satu demi satu, dan langsung menekan penguasa kota Pojun. Dia harus bertarung mati-matian, teriak penguasa kota Pojun, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya api yang menyala-nyala. Dia ingin membakar api itu untuk menambah kekuatannya dan bertarung sampai mati dengan Xiao Chen. Pada saat yang sama, 3 makhluk tulang kuat lainnya menerkam kerangka berlian ungu pada saat yang sama. Kakak, tolong aku. Kerangka berlian ungu itu mulai melolong seperti hantu. Pada titik ini, Xiao Chen tidak menahan diri. Suara, Om, diucapkan oleh musik surgawi. Suara besar itu mengguncang langit dan bumi, dan lengan penguasa kota Pojun berubah menjadi debu di tempat. Dengan kecepatan kilatnya, ia menghindari getaran jiwa yang paling kuat, kalau tidak, ia mungkin akan hancur baik secara fisik maupun spiritual. Kedua lengannya berubah menjadi abu dalam sekejap, tetapi dia masih sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Dia sangat terkejut dan berkata, ini adalah teknik pemurnian jiwa yang hanya diketahui oleh para raja. Kamu, bagaimana kamu mengetahuinya? Xiao Chen tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Dia berubah menjadi sinar cahaya ungu dan bergegas, menebas 108 serangan telapak tangan berturut-turut, dan akhirnya menebasnya di dada dengan ledakan. Dengan suara tabrakan, kerangka penguasa kota Pojun hancur berkeping-keping, dan tengkoraknya berguling ke tanah serta retak oleh jari Xiao Chen. Kakak, selamatkan aku. Si kerangka berlian ungu melompat dan melompat, tampak sangat menyedihkan. Menghadapi makhluk tulang putih yang satu tingkat lebih kuat darinya, bahkan tubuh si kerangka berlian ungu tidak berdaya. Xiao Chen melesat maju bagai seberkas cahaya ungu, menghantam tulang dada sesosok makhluk kerangka dengan satu pukulan, menembusnya, lalu mengguncangnya dengan keras, meremukkan tulang-tulangnya hingga rata dengan tanah, hanya menyisakan tengkoraknya yang utuh. Kemudian dia berbalik dan menyapu dengan kakinya, memotong makhluk kerangka lainnya menjadi 2, menghancurkan kerangkanya ke tanah. Prajurit kerangka ketiga ingin melarikan diri, tetapi Xiao Chen sudah menguncinya. Dia berubah menjadi sinar cahaya ungu dan terbang ke arahnya.
Dengan satu cakar, dia menembus tengkoraknya dan melepaskannya. Membunuh 3 orang kuat semudah mengambil sesuatu dari tas, yang membuat tengkorak berlian ungu benar-benar terpana. Kita menduduki kota Pojun. Si kerangka berlian ungu tampak sedang bermimpi. Dia sangat malu karena pada dasarnya dia tidak membantu sama sekali. Xiao Chen meliriknya dan berkata, bersihkan medan perang. Purple Diamond Skeleton merasa bersalah dan segera mengambil tindakan. Seluruh kota terguncang. Kota Pojun menyambut tuan baru, yang langsung membuat makhluk api di kota itu merasa gelisah. Namun, kota Pojun segera kembali tenang. Kejadian serupa pernah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu, kecuali pemiliknya telah berubah, dan tidak banyak hal lain yang seharusnya berubah. Purple Diamond Skeleton menggunakan kemampuannya untuk menipu orang-orang dan mulai menenangkan banyak makhluk tulang putih di kota. Penampilannya cukup bagus, lagi pula, dia adalah Purple Diamond King yang asli. Ditambah dengan kemampuannya yang luar biasa untuk menipu orang-orang, makhluk api di kota itu segera merasa lega. Berita itu segera menyebar, dan perubahan kepemilikan kota Pojun mengejutkan dunia. Seluruh wilayah timur gempar. 2 raja berlian ungu yang kuat menduduki kota Pojun. Ini benar-benar berita yang menggemparkan. Bagaimanapun, makhluk super evolusi sangat langka, dan kali ini 2 makhluk kuat benar-benar bergabung untuk menyerang kota, yang membuat banyak pemilik kota merasa bahwa situasinya tidak biasa. Ketika semuanya tenang, Xiao Chen melemparkan tengkorak penguasa kota Pojun tingkat ketiga kepada kerangka berlian ungu dan berkata, kau tidak menunjukkan kinerja apapun dalam pengepungan ini karena kurangnya kekuatanmu. Sekarang kau sempurnakan dan seraplah. Lalu pergilah dan taklukkan kota Tanlang. Ah, aku akan menaklukkan kota Tanlang sendirian. Kemana kau akan pergi, saudaraku? Setelah kau memurnikan api ini, kau akan menjadi pembangkit tenaga berlian ungu tingkat ketiga. Tidakkah kau pikir kau takut pada penguasa kota Tanlang yang setingkat? Kau seharusnya tahu bahwa kau adalah seorang super evolver. Bagaimana jika kota Tanlang memiliki cukup banyak bawahan yang kuat untuk membantunya? Apakah aku sendirian dan lemah? Xiao Chen melemparkan tengkorak 3 bawahan yang kuat dari penguasa kota Pojun dan berkata, kau juga menciptakan 3 bawahan yang kuat. Aku akan melakukan perjalanan jauh, dan berharap bahwa ketika aku kembali, kau akan menaklukkan kota Tanlang. Setelah itu, Xiao Chen meninggalkan kota Pojun dan menuju ke barat. Ia ingin kembali ke dunia manusia untuk melihatnya. Melewati desa Shen, Xiao Chen tidak berhenti, tetapi langsung menuju ke kota tempat sumur tulang berada. Ia merasa bahwa setelah menaklukkan sebidang wilayah di timur, ia harus kembali dan menduduki kota ini terlebih dahulu. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali dia memasuki Kyushu, dan dia ingin sekali kembali dan melihatnya. Cahaya warna-warni berkelebat, Xiao Chen melewati banyak ruang dan muncul di tanah Jiushu lagi. Setelah muncul di luar kota mati, ia melakukan perjalanan ke arah timur dan tiba di pantai Laut Cina Timur, ingin melihat apakah ada yang salah dengan patung batu tersebut. Namun pada saat ini, dia mendengar suara tawa yang menggelegar, haha. Hahaha, dunia akan menjadi lebih berwarna karena aku. Xiao Chen terkejut sesaat, suara itu begitu familiar. Kemudian dia melihat sosok tinggi di atas patung batu besar itu sedang memandang ke bawah ke dunia, memancarkan fluktuasi energi yang luar biasa. Orang itu persis sama dengan dirinya. Di langit di depan patung batu, ular ilahi berkepala 9 dan prajurit rantai Qiye Jiuxiong memiliki jejak darah di sudut mulut mereka, dan mereka menatap dingin ke arah orang yang sedang menertawakan patung batu itu.